Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan ada 3 amalan yang amalan ini apabila kita laksanakan tidak masuk dalam timbangan amal karena saking besarnya pahala sehingga tidak bisa ditimbang. Yang pertama adalah memaafkan. Memaafkan ini satu amalan hati yang besar sekali pahalanya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak menyatakan ini masuk dalam timbangan, tapi faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Kata Allah, faman afa wa aslaha, barang siapa yang mampu memberikan maaf kepada orang lain, memaafkan kesalahan orang lain, fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada berapa-berapanya, enggak ada, semua ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Memaafkan ini juga adalah melupakan satu sifat dari sifatnya orang-orang yang bertakwa. Di dalam Al-Qur'an disebutkan wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Di situ disebutkan, bersegeralah kalian untuk mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala dan untuk mendapatkan sorga dari Allah Subhanahu wa taala, yang sorga itu adalah luasnya langit dan bumi. Diperuntukkan untuk alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Yang pertama itu adalah orang-orang yang senantiasa berinfak fis sarra'i, pada waktu lapang, pada waktu kaya, pada waktu banyak uang. Kemudian wad dharra'i, pada waktu dia susah berinfak. Jadi berinfak sudah merupakan karakter, pada waktu senang dan susah senantiasa berinfak. Kemudian wal kadhiminal ghaidha, orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Dan yang berikutnya wal 'afina 'anin nas, dan orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Jadi yang namanya memaafkan orang lain itu ini merupakan satu kelapangan dada. Jadi kalau kita mampu memaafkan kesalahan orang, itu berarti dada kita lapang. Dada kita lapang. Mahatma Gandhi berkata, saya tidak akan membalas orang yang menyakiti saya, sebagaimana saya tidak akan mengejar anjing yang menggigit saya, kemudian saya menggigit anjing sebagaimana anjing menggigit saya. Kenapa kata Mahatma Gandhi? Karena saya sudah sibuk untuk mencintai orang yang mencintai saya. Itu Mahatma Gandhi begitu. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang sangat besar, sampai kemudian wa man afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memberikan maaf, memaafkan kesalahan orang lain, senantiasa toleran kepada orang lain, fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu sabar. Sebab ini juga di dalam cirinya orang yang bertakwa, sifatnya orang yang bertakwa itu juga adalah sabar. Di situ ada wal kadhiminal ghaidha. Menahan amarah itu juga perlu sabar. Perlu sabar. Maka dalam Al-Qur'an bukan wabasyiris sabirin. Wabasyiris sabirin alladzina idza asabatum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah, apabila mereka ditimpa musibah, ditimpa hal-hal yang tidak menyenangkan, ditimpa hal-hal yang menyakitkan, qalu, mereka berkata inna lillah, bahwa kami ini adalah milik Allah, wa inna, dan sesungguhnya kami
ilaihi raji'un, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an bukan faman sabara wa ghafara. Faman sabara wa ghafara. Inna dzalika lamin azmil umur. Barang siapa yang sabar dan memaafkan, inna dzalika lamin azmil umur. Yang demikian itu adalah satu masalah yang teguh, yang besar sekali. Maka oleh karena itu sabar itu adalah satu sikap, yang satu amalan hati yang tidak masuk dalam timbangan karena saking besarnya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga itu adalah puasa. Puasa itu di situ gabungan dari berbagai macam itu tuh. Sabar menahan lapar, sabar terhadap amarah, dan berbagai macam inilah. Itu puasa. Di situ puasa Rasulullah SAW itu dalam hadis qudsinya Allah berfirman, as-saumuli wa ana ajzi bih, bahwa puasa itu adalah milikku dan untukku, wa ana ajzi bih, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Jadi nanti di hari kiamat nanti ada undangan siapa orang-orang yang pahalanya di sisi Allah. Maka kemudian akan datang orang-orang yang suka memaafkan orang lain, orang-orang yang ketika ditimpa musibah dia sabar dalam berdakwah, sabar dalam mengajar anak-anak, sabar di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sabar di dalam menghindari berbagai macam kemaksiatan, akan datang semua, dan orang-orang yang berpuasa akan datang semua, kemudian mereka dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab. Nah, itu adalah pahala dan ganjaran bagi orang-orang yang melakukan tiga hal tadi, memaafkan, kemudian sabar, dan senantiasa melakukan puasa, baik itu puasa wajib ataupun puasa sunnah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.